Shalom, selamat siang untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa bersama dengan saya Yenderina Yuplin Caliku. Ya baik, jadi pada video-video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang 6 dimensi, dan pada video kali ini saya akan saya akan menjelaskan secara keseluruhan 6 dimensi itu. Ya, jadi dalam administrasi gereja baru suatu pencapaian di mana gereja saling melengkapi dalam satu bidang yang digabungkan dengan bidang lainnya. Administrasi gereja ini ada untuk memperbaharui administrasi gereja lama. Pentingnya belajar administrasi gereja baru ini agar kedepannya dapat memimpin jemaat dan untuk mencapai suatu tujuan, visi dan misi yang telah disepakati bersama. Kita masuk dalam dimensi yang pertama, yaitu dimensi teologi, doktrin, dan Alkitab. Administrasi gereja baru adalah praktik pengelolaan gereja berdasarkan prinsip atau nilai Alkitab yang dijelaskan dengan kerangka pikir teologi dan diimplementasikan berdasarkan pendekatan keilmuan yang relevan dan mutakhir. Prinsip dalam pembelajaran administrasi gereja baru ini terdapat dalam Kitab Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-9. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Kita perlu memiliki kekuatan mendengarkan yang kuat. Pengetahuan artinya dalam kehidupan kita perlu adanya hikmat pendengaran. Posisi gereja yang baik terletak pada administrasi gereja baru karena akan membentuk keluarga Tuhan. Teologi dengan administrasi ini sama dengan administrasi gereja baru. Teologi tanpa administrasi bagaikan kembang api yang hanya ada sekejap langsung selesai. Tetapi teologi dengan administrasi ibarat bintang yang berkedip-kedip di langit. Administrasi gereja baru begitu sangat penting dalam penata layanan karena akan menggunakan pemikiran administrasi gereja baru. Ketika kita menggunakan administrasi gereja baru, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baiknya. Kita tidak akan menggunakan ego kita dalam menjadi seorang pemimpin, tetapi perlu diketahui bahwa menjadi seorang pemimpin haruslah kita merangkul warga gereja, warga jemaat yang kita pimpin agar terbentuknya warga gereja atau keluarga yang takut akan Tuhan. Administrasi gereja baru ini merupakan perpaduan antara administrasi publik, administrasi bisnis, dan administrasi gereja itu sendiri. Administrasi gereja baru ini perlu sekali diterapkan di dalam gereja agar memperlancar tugas-tugas dan fungsi-fungsi gereja sehingga dapat menjalankan perannya dengan optimal. Administrasi gereja baru bukan hanya di gereja-gereja besar di kota-kota, tetapi juga di desa-desa. Administrasi gereja baru ini juga perlu sekali kita terapkan di pelayanan wadah-wadah seperti sekolah minggu, ibadah pemuda, ibadah kaum remaja, ibadah wanita, ibadah pria, dan ibadah-ibadah lainnya. Ya baik, jadi kita akan lanjut ke dimensi yang kedua, yaitu dimensi kebijakan gereja. Di dalam pendidikan ilmu teologi ada sebuah mata kuliah yang kita sebut administrasi gereja baru ini. Dalam administrasi gereja baru tentu sekali mempunyai tujuan mewujudkan sesuatu yang baru untuk menggantikan administrasi gereja lama dalam lingkup gereja tersebut. Tujuan akan dilakukan selanjutnya bagaimana menerapkan dimensi kebijakan gereja. Adanya dimensi kebijakan gereja ini untuk mewujudkan keputusan yang terbaik yang diambil oleh pimpinan dan sidang-sidang gerejawi demi kebaikan gereja dalam penata layanan. Seorang pemimpin atau leader harus mengenali dirinya sehingga ketika dalam mengambil keputusan itu yang terbaik untuk gereja
dan bisa tercapainya visi dan misi bersama. Dimensi yang akan saya bahas dalam video kali ini, kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bagaimana bertindak dengan baik. Istilah ini bukan saja diterapkan dalam pemerintahan, organisasi, dan kelompok-kelompok tertentu, tetapi istilah ini juga diterapkan di dalam gereja. Gereja adalah suatu gedung tempat perkumpulan orang-orang Kristen yang percaya kepada Allah. Kebijakan gereja adalah keputusan terbaik yang dibuat oleh seorang pemimpin atau leader gereja, sidang-sidang atau rapat-rapat gereja yang memastikan bahwa visi dan misi yang sudah terbentuk akan terpenuhi. Apapun yang sudah ditentukan oleh seorang pemimpin dengan sidang-sidang rapat gerejawi, tentu dengan maksud untuk memastikan bahwa perupaan gereja berlangsung berdasarkan model yang dikehendakinya. Kebijakan gereja sangat diperlukan dalam penata layanan saat ini. Kebijakan gereja harus diambil alih oleh seorang pemimpin dan sidang-sidang gerejawi. Kebijakan gereja adalah keputusan yang terbaik yang diambil alih oleh seorang pemimpin yang bijaksana dan akan berusaha untuk mewujudkan visi dan misi untuk kebaikan bersama dalam penata layanan suatu gereja. Dimensi kebijakan gereja ini dapat menjadi suatu alternatif dalam membangun dan menjadi suatu dorongan bagi pemimpin gereja dan pelayan Tuhan untuk meningkatkan kualitas jemaat dalam lingkungan bergereja dan berjemaat. Kita masuk dalam dimensi yang ketiga, yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Kepemimpinan dan manajemen gereja adalah topik yang sangat penting sekali dalam eksistensi masa kini. Sebuah gereja yang modern memerlukan kepemimpinan yang kuat dan manajemen gereja yang baik, sehat, dan terbuka sebagai landasan yang kokoh bagi perkembangan sebuah gereja. Kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu poin manajemen. Manajemen dapat diartikan sebagai proses dengan berbagai usaha dan cara dalam pemanfaatan sumber daya manusia serta benda yang ada di dalam gereja, agar tercapainya tujuan gereja secara efektif dan efisien. Secara umum, kata manajemen ini berasal dari bahasa Latin manus yang berarti tangan. Manajemen artinya bagaimana cara menangani suatu tugas. Manajemen juga adalah suatu tindakan mengarahkan suatu pekerjaan melalui bekerja sama dengan orang lain di dalam suatu lembaga maupun perusahaan. Sekarang ini banyak sekali gereja yang megah, besar, yang mempunyai ribuan jemaat, tetapi tidak memiliki sistem administrasi dan manajemen yang baik, sehingga mengakibatkan gereja itu tidak tertata dan tidak bisa memaksimalkan fungsi gereja, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia itu sebagaimana mestinya. Gereja merupakan lembaga yang tidak mencari keuntungan materi yang di dalamnya terdapat kegiatan manajemen dan administrasi yang meliputi sumber daya manusia, program pelayanan, program kerja, dan kondisi keuangan yang sangat dinamis dan selalu terus-menerus mengalami perubahan, seperti perubahan data jemaat, perubahan data keuangan, dan pelayanan. Untuk itu, gereja perlu sekali memerlukan pengelolaan. Tanpa manajemen yang baik dan transparan, sebuah gereja akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan fungsi-fungsinya.
dan tanpa manajemen yang baik, sebuah gereja akan bergantung hanya pada kemampuan dan karisma seorang pemimpin. Disinilah fungsi manajemen dapat membantu kita dengan membuat sebuah sistem yang mampu menangani kompleksitas pelayanan. Manajemen ini sangat diperlukan dalam pekerjaan rohani sebab Tuhan menghendaki dan memerintahkan manusia mengerjakan demi kepentingan manusia itu sendiri. Setiap gereja mau kecil ataupun yang besar haruslah mempunyai sistem administrasi dan manajemen yang jelas. Karena jikalau gereja mempunyai sistem yang baik, yang baku dan tersusun sesuai fungsi gereja sebagai tubuh Kristus akanlah berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya gereja harus mempunyai pemahaman yang benar tentang pengertian administrasi dan manajemen. Kebanyakan sekarang para pelayan di gereja mempunyai pemahaman manajemen yang kurang memadai dan pembinaan para pelayan lebih fokus pada pelayan untuk melakukan fungsi-fungsi pastoral. Dengan demikian, perencanaan penetapan tujuan atau sasaran dan fungsi manajemen lainnya sebagian besar akan diabaikan. Nah, gereja merupakan sebuah organisasi sekaligus sebuah sistem yang menjalankan fungsinya secara dinamis karena gereja merupakan suatu kehidupan bersama yang mempengaruhi lingkungannya dan sekaligus dipengaruhi oleh lingkungannya. Gereja sebagai sebuah sistem tentulah kinerjanya perlu sekali diolah dan dimanajemenkan sebagaimana mestinya agar visi dan misi, tujuan dan sasarannya dapat tercapai. Tujuan manajemen gereja adalah memastikan pelayanan dan program gereja berjalan dengan baik, serta fungsi-fungsi pengelolaan pelayanan mencapai tujuan yang telah dirumuskan dan memperbaharui kesalahan dalam pengelolaan pelayanan gereja. Kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu poin kepemimpinan gereja. Kepemimpinan dalam gereja bukanlah pelaksanaan kekuasaan atau otoritas manusia, melainkan suatu kegiatan pelayanan. Pelayanan yang ditujukan kepada Yesus Kristus, pemilik dan kepala gereja. Gereja ada karena panggilan untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia. Oleh sebab itu, kepemimpinan tidak terutama berkenaan dengan penataan organisasi gereja, tetapi selalu berkenaan dengan penataan pelayanan gereja kepada Tuhan dan juga bagi dunia. Oleh sebab itu, kepemimpinan adalah panggilan, maka kepemimpinan dijalankan harus dengan penuh sukacita. Itulah hakikat kepemimpinan sebagai pelayanan gereja. Menjadi pemimpin yang melayani berarti menjadi pemimpin yang akan memberikan dirinya untuk mengabdi kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Seorang pemimpin harus mempunyai level pengaruh yang tinggi sehingga mengikat banyak pengikut-pengikut. Nah, ketika kepemimpinan gereja ini dikaitkan dengan manajemen gereja, ada sebuah prinsip kebenaran, yaitu prinsip saling ketergantungan. Pemimpin adalah bagian dari sistem manajemen gerejawi. Dalam sebuah sistem manajemen yang baik, seorang pemimpin tentu mempunyai ruang gerak dan kepastian akan tugas, hak dan wewenangnya, sehingga pemimpin itu mempunyai ruang untuk terus mengembangkan dirinya. Sebaliknya pun demikian, sebuah sistem manajemen yang buruk akan membuat kekacauan dalam pelayanan, misalnya tumpang tindih beban pelayanan karena tidak adanya pembagian tugas yang baik. Jadi maju atau mundurnya seorang kepemimpinan yang melayani di gereja tidak dapat dilepaskan dari sistem manajemen gereja. Baik, kita akan masuk dalam dimensi yang keempat, yaitu dimensi budaya organisasi gereja.
Gereja merupakan sebuah entitas spiritual dan entitas sosial. Selain itu, gereja juga sebagai suatu organisasi non-publik yang membutuhkan kinerja sumber daya manusia yang handal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi untuk mencapai tujuan yang baik. Maka dari itu perlu didukung oleh suatu kepemimpinan yang baik, yang dimana di dalam gereja sendiri kepemimpinan tersebut dikepalai oleh seorang pendeta. Sebagaimana seorang pendeta dipanggil untuk melayani umat Allah, gunanya untuk mewartakan Injil dan mengembalakan umat beriman. Tentu ada tujuan visi misi utama yang ada di dalam gereja, sehingga dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, gereja-gereja ditantang untuk beradaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang, sehingga mempengaruhi gaya hidup yang meresap dalam masyarakat. Secara efektif mencapai kebutuhan konstituen, pemimpin gereja dipanggil untuk menganalisis organisasi mereka dan terus mempertimbangkan bagaimana norma dan budaya organisasi dapat membatasi kinerja di gereja. Oleh karena itu, perlu sekali dimunculkannya untuk mempertimbangkan budaya organisasi yang dapat membantu gereja-gereja, khususnya dalam menghadapi tantangan terhadap adanya perubahan dalam budaya itu sendiri yang bisa membuat gereja hancur ke dalam iman yang mati. Budaya organisasi adalah perupaan pikiran atau ide yang mewujudkan dalam kerangka pikir atau rasa teologi, doktrin, dan dalam sikap atau tindak institusi gereja, jemaat. Organisasi ini diistilahkan sebagai organ yang berarti alat yang mempunyai tugas masing-masing di dalam tubuh. Organisasi merupakan kesatuan dari alat-alat atau tugas-tugas. Organisasi gereja adalah perkumpulan organ atau jemaat yang menghimpun diri dengan maksud mengalami pelaksanaan tugas panggilan atau misi gereja secara terbatas atau spesifik. Setiap organisasi tentu bertanggung jawab untuk mengembangkan suatu perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan sebagai pegangan oleh seluruh anggotanya. Budaya tersebut haruslah memiliki fondasi nilai-nilai luhur bagi etika pengelolaan suatu organisasi yang mencakup profesionalisme, kerjasama, keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan kesejahteraan. Implementasi nilai-nilai yang terdapat dalam budaya kerja tersebut dalam suatu organisasi sangat erat hubungannya dengan kemauan manajemen untuk membangun etika, perilaku, dan budaya organisasi. Fungsi pokoknya sebagaimana adalah sebagai batas pembeda terhadap lingkungan, organisasi maupun kelompok lain, dan sebagai perekat bagi orang-orang yang ada dalam suatu organisasi. Sebagai batas pembedah ini, karena adanya identitas tertentu yang dimiliki oleh suatu organisasi yang tidak dimiliki oleh organisasi lain, sedangkan sebagai perekat terhadap lingkungan, hal ini merupakan bagian dari komitmen kolektif. Jadi budaya organisasi tersebut sangat berarti bagi organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Jika orang-orang dalam organisasi tersebut mampu menyelaraskan budaya dengan strategi organisasi, maka tujuan organisasi dapat lebih efektif dalam pencapaiannya. Budaya organisasi yang unggul dapat diciptakan berkaitan dengan organisasi yang selalu tumbuh dan berkembang dalam mencapai tujuan akhirnya. Jadi kita akan masuk dalam dimensi yang kelima, yaitu dimensi ekologi administrasi gereja baru.
Untuk menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki pemikiran administrasi gereja baru atau yang biasa disingkat dengan AGB. Salah satunya adalah bagaimana seorang pemimpin mengelola ekologi dalam berjemaat. Ekologi yang dimaksud di sini bukan saja tentang kelestarian lingkungan, tetapi bagaimana seorang pemimpin melestarikan program-program kerja gereja sehingga membawa pengaruh baik bagi lingkungan. Kenyataan persoalan kelestarian lingkungan hidup adalah persoalan yang berhubungan langsung dengan kehidupan konkret manusia dan semua ciptaan yang hidup di alam dan di lingkungan ciptaan. Gereja bukan saja tentang pelayanan, tetapi bagaimana gereja hadir dan membantu. Partisipasi gereja adalah mempersiapkan dan mengutus jemaat terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Gereja tentu punya peran penting dalam memberikan sumbangsi karena gereja ada dalam satu lingkungan, sehingga perlu sekali melestarikan lingkungan agar membawa pengaruh baik bagi pemimpin, jemaat, dan juga bagi orang lain. Panggilan gereja dalam saat ini adalah membangun kesadaran warga jemaat bahwa kelestarian dan kesinambungan alam bukanlah sesuatu yang terjadi otomatis. Gereja harus mengingatkan warganya bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus dihargai dengan memelihara dan melestarikannya. Gereja harus menanamkan kesadaran bahwa ekologi merupakan akibat langsung dari iman akan penciptaan dan merupakan akibat langsung dari iman kepada Allah sebagai pencipta. Manusia haruslah wajib menghormati Sang Pencipta dengan cara menjaga dan melestarikan ciptaannya. Dengan demikian, keutuhan dan kelestarian ciptaan menjadi berkat bagi semua orang yang hidup. Pemimpin gereja perlu sekali memiliki pemikiran administrasi gereja baru, sehingga mendorong jemaat agar terlibat dalam melestarikan lingkungan hidup. Dewasa ini mungkin kita sudah mulai melihat adanya sikap gereja yang lebih baik dalam menyikapi krisis ekologi. Gereja-gereja saat ini sudah mulai serius dalam membahas tentang krisis lingkungan hidup yang sedang terjadi. Di samping pembahasan di atas, memang sudah banyak sekali kita lihat upaya-upaya gereja untuk mengatasi krisis ekologi. Demikian juga halnya dengan persekutuan oikumenis. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita melihat gereja-gereja sudah banyak sekali membicarakan tentang teologi dan ekologi. Bahkan kita jarang sekali melihat gereja turun langsung untuk melakukan penghijauan. Bahkan tidak jarang lagi kita melihat gereja turun langsung untuk melaksanakan penghijauan di beberapa lokasi yang sudah gundul. Namun sikap demikian tidak akan berjalan optimal apabila hal itu tidak dengan secepatnya disosialisasikan dan dilakukan di kalangan jemaat itu sendiri. Gereja pada saat ini terpanggil untuk kehidupan dan lingkungan gereja harus menjadi panutan penghijauan bagi jemaatnya. Gereja yang terus-menerus melakukan tugas perutusan Yesus Kristus wajib hukumnya mewartakan keadilan pada tingkat sosial, nasional, dan internasional. Kehadiran gereja di ruang publik merupakan suatu keniscayaan. Keniscayaan ini terkait dengan panggilan gereja untuk menghadirkan masyarakat yang lebih baik. Meski sempat terpinggirkannya ke wilayah privat akibat sekularisme, kini pada era post-sekuler, peran agama gereja secara khusus dalam wilayah publik kian signifikan.
Gereja semakin dituntut peran dan sumbangsi positifnya dalam hal keadilan sosial, perdamaian, hak asasi manusia, politik, ekologi, dan juga masalah kemiskinan. Gereja juga mulai memperbaharui cara pewartaannya dengan cara terbuka terhadap budaya-budaya yang terus ada di dunia ini. Jadi gereja ada pada saat ini bukan saja tentang pelayanan dalam lingkup gereja saja, tetapi bagaimana gereja keluar dan melihat lingkungan sekitar yang harus dilestarikan agar membawa dampak baik bagi gereja juga. Gereja juga punya peran penting dalam semua bidang, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Baik, kita akan masuk dalam dimensi yang terakhir, dimensi ke-6, yaitu dimensi evaluasi kinerja gereja. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlepas dari apa yang namanya evaluasi. Evaluasi adalah penilaian kinerja, di mana setelah bekerja atau belajar, ada uji kompetensi yang harus dihadapi untuk menguji pemahaman. Evaluasi ini sangat lazim dilakukan dalam dunia kerja dan juga dunia organisasi. Evaluasi adalah salah satu cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Secara umum, evaluasi adalah suatu proses menilai, mengukur, mengoreksi, dan memperbaiki pada suatu kegiatan yang diselenggarakan dengan membandingkan proses rencana dengan hasil yang dicapai. Evaluasi ini juga dilakukan agar kita tahu sejauh mana kemampuan kita dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kita dalam lingkup organisasi maupun lingkup kerja. Tujuan evaluasi ini tentu supaya segala pekerjaan atau tugas dan tanggung jawab yang telah kita emban tetap sesuai dengan rencana awal yang telah kita sepakati bersama. Tujuan evaluasi ini biasanya adalah untuk mengumpulkan data dan membandingkannya dengan standar tujuan yang ingin dicapai bersama, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan sebuah keputusan. Evaluasi ini dilakukan agar kita tahu sejauh mana kemampuan kita dalam kita mengemban suatu tugas dan tanggung jawab kita. Evaluasi kinerja ini adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Mangkunegara berpendapat bahwa pengukuran atau penilaian kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu ruang kerja atau organisasi. Hasil pengukuran tersebut yang akan digunakan sebagai umpan balik yang memberikan informasi tentang prestasi, pelayanan, pelaksanaan suatu rencana, dan apa yang perlu perusahaan dalam menyesuaikan dan mengambil keputusan. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui kinerja dari sumber daya manusia organisasi. Nah, di dalam lingkungan gereja pun demikian. Gereja merupakan lembaga yang tidak mencari keuntungan sendiri, yang di dalamnya terdapat kegiatan administrasi dan manajemen. Administrasi dan manajemen yang digunakan meliputi sumber daya manusia, program pelayanan, program kerja, dan kondisi keuangan yang terus-menerus mengalami perubahan. Di dalam gereja, hal-hal seperti itu akan terus mengalami perubahan, sehingga gereja perlu pengelolaan yang baik dan evaluasi kinerja untuk mengetahui sejauh mana pencapaian program yang telah disepakati bersama dan sejauh mana program yang belum terlaksana, dan juga untuk mengukur kapasitas pekerja dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya.
Nah, evaluasi kinerja ini perlu sekali dilakukan di dalam gereja agar pemimpin dan jajarannya semua mengetahui sejauh mana perkembangan program kerja atau pelayanan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini juga perlu dilakukan agar masing-masing orang mengetahui kemampuannya. Evaluasi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang telah dipercayai, yang berhak untuk melakukan evaluasi. Kita juga bisa memberikan evaluasi kepada orang lain, tetapi kita juga harus memperhatikan diri kita. Kita juga jangan melupakan tugas dan tanggung jawab kita ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin. Dalam gereja bukan majelis jemaat saja yang akan dievaluasikan, tetapi pemimpin pun dievaluasi, sehingga semuanya bisa mengetahui sejauh mana perkembangan program pelayanan gereja yang telah terlaksana. Evaluasi kinerja menyediakan alat bantu untuk menyelesaikan program kerja yang ada di dalam lingkup suatu lingkungan gereja. Evaluasi kinerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati penata layanan dalam gereja. Di dalam evaluasi ini, gereja diberikan wadah untuk mengukur dan menilai kembali segala pencapaian program kerja yang telah disepakati di awal dalam gereja. Jadi gereja yang terus-menerus mengevaluasikan diri, yang mengakui tentang keberadaan yang ada. Nah, kesimpulan dari 6 dimensi yang telah dibahas ini, ke-6 dimensi ini sangat penting dan sangat diperlukan di masa kini dan di masa yang akan datang. Seorang yang akan menjadi pemimpin tentu harus dibekali dengan pemikiran administrasi gereja baru, khususnya ke-6 dimensi, karena ini sangat penting dalam pengembangan suatu gereja. Mungkin sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada kata atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman, saudara-saudara semua.